Guys, balik lagi bersama aku, Sis Sakat ya. Kali ini aku bawa video curhat dong sis. Apa sih yang aku mau curhatin kali ini? Aku mau curhat tentang cerita yang dituliskan berdasarkan kisah nyata ya. Banyak cerita di Wattpad ya, khususnya yang iming-iming berdasarkan kisah nyata, based on true story, segala macem lah itu. Itu udah banyak banget. Jadi aku mau curhat dong sis tentang pengalaman aku juga kayak menulis kayak seperti itu ya. Kalau kalian penasaran dengan video ini, tonton terus sampai habis, oke? Sejak tahun 2015 aku pindah ke Wattpad dan mulai nulis di Wattpad. Aku juga sudah membawakan cerita based on true story atau berdasarkan kisah nyata ya, berdasarkan kisahnya teman aku kebetulan. Nah, itu tuh udah aku tuliskan di situ dan banyak menarik pembaca ya karena berdasarkan kisah nyata itu. Tapi nih guys, aku ingetin tapi aku menulis kisah cerita itu nggak 100% kisah nyata ya, aku bilangin nggak 100%. Mungkin kayak misalnya aku ambil salah satu cerita aku, contohnya kayak Jodoh 3 MA Kavi itu berdasarkan kisah nyata tapi nggak 100%. Kenapa aku bilang nggak 100%? Aku bilang ada beberapa bagian yang memang aku nggak tuliskan di sana. Jadi kenapa aku bisa sebut berdasarkan kisah nyata, karena topik yang diangkat ya istilahnya pokok masalah yang diangkat itu berdasarkan kisah nyata. Tapi kalau untuk beberapa alurnya, beberapa tokoh yang ada di dalamnya itu nggak berdasarkan kisah nyata. Jadi ada aku tambahkan dan aku kurangi kayak gitu. Jadi nggak 100%. Kalau aku bikin 100% kisah nyata sama aja aku bikin buku biografi ya. Tuh. Lalu biasanya apa aja nih yang biasanya aku ambil dari kisah nyata dan aku tuliskan ke dalam versi cerita. Kalau aku nih ya guys, aku berdasarkan curhatan aku kali ini, aku biasanya karakter tokoh itu biasanya dari kisah nyata. Kayak misalnya Fatah. Fatah itu ada di dunia nyata, ada orangnya dan karakternya pun seperti itu sama percis ya. Itu makanya aku bilang aku bisa bilang itu berdasarkan kisah nyata karena tokoh Fatah itu sebenarnya memang ada dan karakternya memang seperti itu. Tokoh Sabrina juga ada dan karakternya mirip-mirip lah, tapi nggak 100% mirip, tapi mirip-mirip kayak sahabatku itu. Jadi aku biasanya dari karakter. Yang kedua biasanya aku juga ngambil dari misalnya pokok masalahnya, kayak Fatah dan Sabrin juga aku ambil pokok masalahnya juga berdasarkan kisah nyata. Kayak contoh ceritaku yang lain kayak misalnya cerita Mas Ai yang tukang ojek, bukan ojek ya, ojek online ya segala macem, Grab online. Itu juga pernah kejadian, sebenarnya di aku juga tapi bukan kena ke aku, maksudnya di teman-temanku juga. Dan setiap kita order kenanya ke dia, dan sering banget itu terjadi. Dan aku tuliskan juga ke cerita Mas Ai itu, si Nadia dan Mas Ai dalam cerita itu. Nah, banyak juga cerita-cerita aku yang berdasarkan kisah nyata. Jadi yang aku ambil nggak keseluruhannya, enggak, hanya beberapa bagian kayak karakternya, tokoh karakternya, terus inti masalahnya, alurnya, paling kayak gitu-gitu aja. Tapi nggak keseluruhan dari A sampai Z itu sama, enggak. Oke? Kalau cerita lain dari penulis-penulis lain yang based on true story ya, yang aku denger nih ya guys, aku nggak menjudge, tapi yang aku dengar dari orang-orang, kalau misalnya ada penulis lain yang mencantumkan berdasarkan kisah nyata dalam cerita dia, biasanya kata orang yang baca nih, paling namanya doang yang sama kisah nyata. Misalnya namanya Bintang, misalnya namanya Bulan, itu doang yang berdasarkan kisah nyata. Yang lainnya enggak. Kenapa? Karena isinya semuanya ngehalu. Oke. Lalu boleh nggak sih penulis mencantumkan berdasarkan kisah nyata tapi yang diambil cuma namanya doang yang berdasarkan dari kisah nyata? Boleh nggak sih disebut kisah nyata? Itu balik lagi ya guys ke penulisnya. Itu biasanya trik-trik kayak gitu untuk memancing pembaca ya, memancing rasa penasaran pembaca. Beneran dari kisah nyata, bener nggak sih? Tapi kalau yang beneran dari kisah nyata dan isinya cuma ngehalu, itu kayaknya
kalian sebagai pembaca yang bijak ya, pembaca yang baik, kalian pasti tahu ya bisa membedakan mana yang berdasarkan kisah nyata dan mana yang tidak. Menurut aku sih seperti itu. Jadi pinter-pinter kalian sebagai pembaca dan pinter-pinter juga sebagai penulis untuk mempromosikan karyanya atau menjual karyanya kayak gitu. Oke guys, sekian video curhat dong sis aku kali ini tentang cerita yang based on true story atau berdasarkan kisah nyata yang sering ada di Wattpad ya. Ini aku curhat ya, beberapa yang pernah aku lakukan dan beberapa penulis yang pernah lakukan, penulis lain yang pernah lakukan. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa kalian terima dengan baik ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tunggu curhatan-curhatan aku selanjutnya, oke? Dadah!